kesempatan untuk mengerjakan, kerjakan. Kalau nggak ada kesempatan, silakan tinggalkan. Tapi yang tidak disukai Nabi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita dalam suasana menuntut ilmu yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga perintah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar ucapan langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Kata Nabi, apa yang aku larang hindarkan, ya. Apa yang dilarang oleh Nabi jauhkan, hindarkan, jangan dekat-dekat, jangan dikerjakan. Dan apa yang diperintahkan tentu dikerjakan, tapi sesuai kemampuan. Fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai kemampuan, ya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena kebanyakan orang dulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Mereka mendapat azab karena salah satu dari dua sebab. Yang pertama, kasratu masailihim, kebanyakan permintaan, ya, kebanyakan permintaan kepada para nabi dan rasulnya. Minta doang, nanya doang, tapi ngerjain kagak. Kalau bahasa kita Jakarta, banyak maunya, ya, banyak maunya, minta ini, minta itu, ya, nanya ini, nanya itu. Begitu dikasih jawaban, ya udah, sekedar dengar doang, tapi kagak ngamalin. Itu bisa menghancurkan diri seseorang karena banyak nanya tapi tidak mau ngamalin, ya. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang, ya. Dikit-dikit nanya-nanya dalil, dikit-dikit nanya-nanya dalil. Mana dalilnya? Mana Qur'annya? Mana hadisnya? Ya, seakan-akan mereka nggak percaya kepada omongan para ulama-ulama. Nah, ini kebanyakan nanya doang tapi ngamalin kagak. Nah, ini yang bisa menghancurkan seseorang, dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, waqtilafihim ala anbiya'ihim, mereka itu dibinasakan karena banyakkan berselisih, banyakkan protes, banyakkan, ya, tidak cocok dengan apa yang diperintahkan oleh para nabi dan rasul mereka. Ya, seperti contohnya yang sangat terkenal kisah Bani Israel yang merupakan kaum yang selalu membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kisahnya Bani Israel. Di antaranya ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Mereka selamat menyeberangi lautan samudra yang begitu luas. Kemudian Allah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Ketika mereka sampai di pulau yang menyeberangi laut, ternyata mereka bukan bersyukur, bukan beriman, tapi mereka malah ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam.
Apa yang mereka lakukan ketika mereka sudah selamat daripada bala banjir di laut? Akhirnya mereka melihat sekelompok manusia di pulau tersebut sedang menyembah patung yang berasal dari emas. Mereka nyembah tuh patung. Akhirnya Bani Israel terbujuk dengan kelakuan orang-orang yang menyembah patung dari emas, sehingga mereka minta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bisakah engkau membuatkan untuk kami sebuah patung besar dari emas yang nanti akan kami sembah?" Nabi Musa kaget, heran. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah, bukannya bersyukur malah kufur, bukannya berterima kasih malah ingkar janji. Nah, inilah Bani Israel yang selalu minta kepada Nabi Musa keselamatan, dan juga ketika Allah kabulkan permintaannya ternyata mereka membohongi Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, disitulah mereka dihancurkan oleh Allah, dan sebagian mereka dikutuk oleh Allah, dilaknat menjadi seekor monyet. Ya, bukan hanya monyet doang, khosiin, udah monyet terhina lagi. Udah monyet terhina. Kan ada monyet yang terhina. Ya, ada monyet yang kagak terhina. Buktinya apa? Ditonton, diliatin, jadi pameran, orang pada ngasih duit, tuh monyet nggak terhina. Tapi Bani Israel udah jadi monyet, makhluk yang paling terhina. Nah, inilah pelajaran buat kita. Kalau kita belajar agama, mendapatkan ilmu agama, jangan sekedar dengar, tapi usahakan ada niat, ada keinginan untuk mengamalkan apa yang diterima daripada ilmu. Karena kata Nabi, man amila bima alim, barang siapa yang mengamalkan dari apa yang ia ketahui, warasallahu ilma, ya, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia pelajari. Usahakan, apalagi akan kita pelajari tentang macam-macam contoh daripada puasa sunnah. Nah, ini ya, kalian masih pada muda, usahakan kalau nggak bisa ya seminggu sekali, sebulan sekali, usahakan setahun sekali. Yang penting ada niat ingin mengamalkan ilmu. Jangan sampai nanti itu ilmu yang kita pelajari dari berbagai macam guru, dari menghadiri berbagai macam majelis taklim, tapi ilmunya enggak kita amalkan. Nanti ilmu yang kita dapati di dunia dan tidak kita amalkan, kelak di akhirat dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan macam-macam dengan ilmu. Kenapa? Karena tidak semua orang mudah mendapatkan ilmu. Buktinya apa? Ya kayak sekarang kita ngaji, ya kan? Tidak semua orang diketuk hatinya oleh Allah, dibimbing, dimudahkan kakinya untuk melangkah ke majelis taklim, kecuali mereka-mereka yang mendapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita meraih kebaikan, meraih keberkahan, meraih pengetahuan, meraih keselamatan yang membuat kita bisa bahagia dunia akhirat, asalkan kita memiliki niat dan keinginan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Maka kata Nabi, ya fa'tu mastata'tum, kerjakan tapi sesuai kemampuan. Karena Nabi tahu kita ini orang yang lemah, nggak bisa kita taat sama Allah 24 jam, susah, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita baca Quran seharian penuh, nggak bisa. Kenapa? Bukan kadar kita, bukan kemampuan kita. Maka kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan. Artinya apa? Kalau ada kesempatan untuk mengerjakan, kerjakan.
Kalau nggak ada kesempatan, silakan tinggalkan. Tapi yang tidak disukai Nabi, ada kesempatan tapi tidak mau mengerjakan. Ini yang tidak disukai oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kembali dalam pelajaran kita mengenai masalah macam-macam puasa sunnah, dikatakan wa ma yatakarraru bitakarruri syuhur. Ada puasa sunnah yang berulang-ulang setiap bulan. Ada puasa sunnah yang berulang-ulang setiap bulan. Pertama apa? Ayyamul bid. Puasa sunnah yang dinamakan puasa Yaumul Bid, yaitu jatuh pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Kecuali bulan Zulhijjah. Dimulai puasanya pertengahan bulan tanggal 14-nya, 15, kemudian 16. Tapi selain Zulhijjah, mulai puasa pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Kenapa di bulan Zulhijjah dimulai tanggal 14? Karena tanggal 13 Zulhijjah masih hari tasyrik. Ya, masih hari tasyrik yang merupakan hari diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya bulan Zulhijjah bagi yang terbiasa puasa pertengahan bulan dimulainya tanggal 14 Zulhijjah, 15 dan 16. Apa hikmahnya dianjurkan puasa pertengahan bulan? Karena berdasarkan hadis baginda Rasul yang mana setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kebaikan. Satu kebaikan yang dikerjakan mengharap ridho Allah akan Allah berikan lipatan menjadi 10 kebaikan. Satu hari puasa seperti 10 hari puasa. Maka 3 hari puasa seperti 30 hari puasa. 3 hari puasa seperti puasa 1 bulan. Inilah keuntungan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengerjakan perbuatan yang ringan, tapi pahalanya bisa menyusul daripada pahala umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya puasa sunnah bulanan yang disunahkan setiap bulannya pertengahan bulan 13, 14, 15 dan akhir bulan. Akhir bulan dinamakan puasa Yaumus Sud. Apa Yaumus Sud? Yaitu hari yang penuh dengan kegelapan. Kalau saudara selalu perhatikan, yang dimaksud bulan ini bulan Hijriyah ya, bukan bulan Masehi, bulan Hijriyah. Nah, kembali ke bulan Hijriyah. Sekarang tanggal berapa nih? Hijriyah. Ada yang tahu? Bulan Safar tanggal 9 malam 10. Ingat itu? Ya. Berarti ini belum pertengahan bulan. Masih malam 10 atau tanggal 10 bulan Safar 1443 Hijriyah. Ya, kudu dibiasain tuh ya. Nah, jadi ketika tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah dari Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah disunahkan puasa pertengahan bulan. Itu namanya Ayyamul Bid. Apa Ayyamul Bid? Hari yang cerah, hari yang terang benderang. Karena di hari-hari tersebut tanggal 13, 14, 15 itu matahari, itu bulan ya, adalah bulan yang sempurna. Apa namanya itu? Bulan purnama. Lailatul Badri, bulan purnama. Itu luar biasa, bentuknya sempurna, bulatnya benar-benar kelihatan bulat. Itu bisa kita saksikan
pada pertengahan bulan 13, 14, 15. Coba deh nanti lihat ya. Ini baru tanggal 10, 5 hari lagi dah. Kita lihat bulan sempurna bentuknya. Itu namanya Lailatul Badri. Ya, Al-Badru bulan purnama. Nah, ketika kita melihat keindahan bulan di pertengahan bulan, ya, itu Nabi keindahannya melebihi daripada keindahan bulan purnama. Gitu ya. Makanya kebanyakan para syair-syair mereka mengumpamakan sesuatu yang indah dengan purnama, karena begitu indahnya dipandang dan dilihat di pertengahan bulan. Nah, beda di akhir bulan yang jatuhnya tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30. Kalau bulannya ada 30 hari, maka mulai puasa akhir bulannya itu tanggal 28-nya. 28, 29, 30. Tapi kalau bulannya hanya sampai 29 hari, maka puasanya lebih maju tanggal 26, 27, tanggal 27, 28, 29. Ya, tanggal 27, 28, 29. Nah, ini. Nah, kalau di akhir bulan namanya ayyamus sud, yaitu hari-hari penuh dengan kegelapan. Karena di akhir bulan matahari pasti menipis, bulan pasti menipis. Sehingga kalau kita ingin menentukan awal Ramadan, awal ya Syawal, kemudian awal Zulhijjah, ini menentukan pada akhir bulan. Itulah yang dinamakan apa? Al-Hilal. Nah, jadi itu bulan banyak nama. Kalau bentuknya sempurna namanya Al-Badru, ya, purnama. Kalau sudah tipis namanya Al-Hilal. Kalau setengah namanya Al-Qamar, bulan. Nah, itulah hebatnya nama-nama bulan, ya. Kalau matahari nggak ada namanya matahari. Hah? Iya, itu sabit itu hilal. Ya. Hanya seperti gaya ujung musola, ujung apa tuh? Kubah, ya, kubah masjid itu kan berlambangkan bulan sabit gitu ya. Nah, itu bahasa Arabnya namanya hilal, gitu ya. Jadi ada hilal, ada al-qamar, ada al-badru, gitu. Baik. Nah, itu puasa yang disunahkan pada setiap bulan. Usahakan kalau kita belum pernah sama sekali, usahakan walaupun seumur hidup sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nggak pernah kita kerjakan sama sekali, sayang. Makanya diantara nasihat Al-Imam Al-Haddad Sahib Ar-Ratib, beliau mengatakan kerjakan sunnah Nabi walaupun sekali dalam seumur hidup, sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam Al-Haddad pasti ngerjain. Seberat apapun sunnah Nabi pasti dikerjakan oleh beliau. Sampai-sampai di akhir hayat beliau, Al-Imam Al-Haddad punya rambut sampai sepundak. Ya, kenapa? Karena Nabi pernah punya rambut sampai sepundak. Nah, ini demi mengamalkan daripada sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sampai kita kayak sekarang, sunnah Nabi identik dengan wanita, ya kan? Biasanya malam Jumat, mau sunnah Nabi, sunnah Nabi gituan doang, nggak ada yang lain, ya kan? Jangan, ini seakan-akan meremehkan Nabi kita, bahaya ini kalau disebarluaskan. Jadi jangan sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada Nabi kita sandarkan. Memang, ya, itu syariat Nabi, ya, itu berhubungan dengan istri, tapi jangan sebarluaskan seakan-akan hanya itu doang yang namanya sunnah Nabi. Nah, ini sayang, sungguh pelecehan dan sebagainya. Jangan kita mengkhawatirkan seperti kita menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah Nabi di malam Jumat, baca surah Al-Kahfi, baca surah Yasin,
menghidupkan malamnya dengan bersolawat, menghidupkan malam dengan beribadah. Itu kan malam fadilah, malam mulia, malam Jumat. Yang kalau kita berdoa di malam tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan diidentikan dengan hal-hal yang bersifat pornografi, jangan. Ini sebuah pelecehan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya puasa sunnah yang disunahkan setiap minggunya, yaitu apa? Hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini usahakan juga, jangan sekedar dengar doang tapi nggak pernah puasa Senin Kamis. Nah, ini ada beberapa riwayat ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau puasa di hari Senin dan Kamis? Satu riwayat dikatakan di hari itulah, yaitu Senin dan Kamis, semua amal perbuatan disetor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku kepingin ketika amalku dihadapkan ke Allah, aku dalam keadaan berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada aku. Tuh, Nabi selalu mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah yang bisa diikuti oleh umatnya dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita kan kagak, ungkapan rasa syukur kita jalan-jalan, ya kan? Nabak dapat gajian, dapat bonus, dapat rezeki, itu kita tuh. Ya, ungkapan rasa syukur dengan jalan-jalan, belum lagi traktir makan, ya bagus juga, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau Nabi selalu mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan ibadah puasa. Satu riwayat dikatakan, adapun hari Senin aku berpuasa karena di hari itulah aku lahir. Di hari itulah aku diangkat menjadi seorang rasul. Di hari itulah aku melaksanakan perjalanan hijrah. Di hari itulah aku melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi banyak hari Senin yang Allah berikan daripada keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ungkapan rasa syukur beliau diaplikasikan dengan melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini boleh kita contohkan, yaitu apa? Kalau kita tahu hari lahir kita nih, contohnya hari lahirnya hari Rabu, boleh gak puasa? Boleh. Sebagai apa? Ungkapan rasa syukur kita. Nah, cuman kan repotnya kalau kita lagi puasa, lagi ulang tahun puasa, nggak bisa makan-makan kita. Ya kan? Tapi paling enak ulang tahun puasa ngirit, ya, sehingga nggak perlu ya kita neraktir dan sebagainya gitu ya. Ungkapan rasa syukur nggak ada masalah, karena Nabi mencontohkan puasa hari Senin karena hari lahirnya beliau, gitu ya. Baik. Kemudian juga yusannu shaumul asyhuril hurum, ya, disunnahkan juga puasa pada bulan-bulan yang mulia. Itu apa? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, termasuk bulan Sya'ban. Nah, kalau dikatakan bulan-bulan mulia dianjurkan kita untuk berpuasa, maka silakan. Mau 1 hari puasa boleh, mau 3 hari puasa boleh, mau seminggu tapi nggak berturut-turut selang-seling boleh. Yang penting diusahakan 4 bulan yang mulia tadi dihidupkan dengan cara melaksanakan ibadah puasa sunnah. Yang terakhir, wa yukrahu ifradul jum'ati wasabati wal ahad wa afdalus siyam saumu yaumin wa fitru yaumin, ya. Makruh puasa 1 hari di hari Jumat saja, atau di hari Sabtu saja, atau di hari Ahad saja. Makruh. Ya, kenapa? Karena itu hari-hari besar daripada agama. Hari Jumat hari besar Muslim. Hari Sabtu hari besar Yahudi. Hari Minggu hari besar Nasrani. Kalau kita puasa di hari-hari tersebut hanya 1 hari, makruh. Kenapa? Karena di hari itulah mereka sedang bergembira, menikmati santapan makanan dan minuman.
Nah, kita berpuasa hukumnya makruh. Nah, inilah. Jadi semua itu sudah diatur oleh agama. Ketika kita melaksanakan ibadah, jangan yang ngatur kita, tapi kita ikut aturan agama. Satu contoh melaksanakan ibadah sholat, ya. Sholat sudah ditentukan rakaatnya, Johor 4 rakaat. Kita ngatur sendiri. Saya lagi semangat mau sholat Johor 10 rakaat. Itu contohnya. Emang boleh? Boleh. Orang saya semangat, kan itu kan sholat. Betul. Logikanya betul. Tapi dalam melaksanakan agama nggak boleh main aturan sendiri, harus ngikut aturan agama. Nah, termasuk ini ada puasa yang diwajibkan Ramadan, ada puasa yang disunahkan tadi itu, ya, tahunan, bulanan dan mingguan. Ada puasa yang diharamkan, itu puasa pada waktu Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Nggak boleh kita puasa di hari Lebaran, ya. Hari Lebaran, ayo kita makan yuk. Enggak, sorry, gue lagi puasa. Wah, belagu banget itu ya. Nggak bisa, harus batalin puasanya, haram puasa di hari Lebaran. Itulah agama yang sudah mengatur kehidupan manusia agar lebih sempurna lagi dan mendapat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Tilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الباقي وانا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله insyaallah taala dalam ini Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alayka rafi'a sya'ni wa darajati ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'a sya'ni wa darajati ya Rasulullah عليك ربيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.